Oke Kak Indah, bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda, semester berapa sekarang, atau apa aja kesibukannya saat ini? Baik kak, kenalin kak, nama aku Indah Putri Suni. Sekarang aku lagi menjalani perkuliahan semester 6 di Prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Kalau ditanya soal kesibukan, sekarang lagi musim hujan nih kak, lagi sibuk-sibuknya, lagi di puncak kesibukan banget. Apalagi di semester ini, aku lagi ambis-ambisnya nih kak, buat dongkrak dan ningkatin nilai IP-nya kak. Apalagi soalnya nilai semester ini bakal jadi nentu banget buat modal kita daftar magang nanti. Kebetulan bulan November, sekitar November besok kami udah dijadwalkan buat mulai program magang atau praktik kerja lapangan nih kak di industri. Jadi di sela-sela gempuran tugas atau pas UAS ini teman-teman lagi disibukin nih kak sama urusan-urusan yang lainnya dan cari-cari info tempat magang yang aku minat nih kak. Tiap hari itu rasanya waktu buat ngerjain tugas, belajar buat UAS sama-sama sekali menyita kesibukan aku banget nih kak. Oh gitu, jadi bagaimana kesan Kak Indah selama kuliah di jurusan akuntansi kalau sejauh ini? Hmm, Kesan kuliah di akuntansi ini sejauh ini dengan segala kesibukan yang ada, jujur rasanya campur aduk banget dan penuh perjuangan kak. Aku ini kan dasarnya dari SMA jurusan IPA. Jadi pas awal masuk ke lingkungan politeknik, aku sempat shock yang lumayan hebat. Teman-teman sekelas mayoritas aku tuh lulusannya SMK akuntansi atau SMA yang jurusannya IPS, yang setidaknya udah tahu nih dasar-dasar atau istilah-istilah dalam jurusan akuntansi. Sementara aku bener-bener nggak ada dasar sama sekali kak. Kan bedain akun yang bertambah di debit atau kredit aja aku dulu nggak tahu sama sekali. Di semester 1 atau 2 itu rasanya kayak berat banget, sering minder dan sampai kayak mau nangis karena takut nggak bisa kekejar nih kak ketinggalannya. Tapi untungnya pas masuk semester 3 atau 4 tuh materi kuliah udah mulai banyak nih praktik langsung dan project. Dari sana aku mulai bisa ngejar, mulai paham logika pembukuannya. Dan sekarang di semester 6 ini, meskipun kesibukannya lagi gilan-gilan banget karena ngejar target P dan persiapan magang, aku malah lebih enjoy banget sama kuliahnya dan makin bangga sama pilihan aku ini. Oh jadi sebelum masuk kuliah dulu, apa sebenarnya yang Kak Indah bayangkan terkait dengan dunia akuntansi itu? Dunia akuntansi itu seperti apa? Hmm, karena latar belakang aku anak IPA yang kesehariannya ketemu rumus fisika, kimia, atau biologi, bayangan aku tentang akuntansi dulu tuh simple dan polos banget kak. Di pikiran aku waktu itu, dunia akuntansi ya cuma sebatas jangan hitung-hitung uang secara harfiah. Aku membayangkan seorang akuntan itu kerjanya duduk di belakang meja yang penuh tumpukan uang tunai, terus mencatatnya di buku besar pakai kalkulator pencetak kertas yang gede, mirip kasir di bank zaman dulu gitu. Aku sama sekali nggak kebayang kalau di dalamnya ada struktur yang sangat logis dan analitis. Tahu kalau ada sistem perpas kayak double entry gitu, penyesuaian akhir tahun, atau analisis rasio keuangan. Jadi bayang masa lalu aku itu benar-benar samar, kosong, dan beda jauh sama realitas keilmuan yang aku temui pas pertama kali masuk ruang kuliah. Ika. Oh jadi terus apa yang buat Kak Indah akhirnya memilih jurusan akuntansi sebagai jurusan kuliah? Terus dibandingkan dengan jurusan lain? Hmm, Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi agak lucu dan kontras ya kak. Soalnya sebagai anak IPA, guru dan lingkungan sekitar biasanya mengarahkan aku buat lanjut ke teknik nih kak, dokteran atau kesehatan murni. Tapi pas kelas 12 akhir, aku mencoba berpikir lebih realistis dan jangka panjang, terutama soal peluang kerja setelah lulus. Nanti, aku sering dengar kalau lulusan akuntansi itu fleksibel dan dibutuhkan di semua jenis industri. Mau itu perusahaan swasta, instansi pemerintah, perbankan, sampai yayasan sosial pun pasti butuh keuangan. Di sisi lain, aku pribadi ngerasa udah agak jenuh kalau harus lanjut belajar sains murni yang teorinya bikin pusing
atau padat praktikum laporan kayak isimnya gitu. Akhirnya aku nekat ambil langkah berani buat banting setir nyebrang rumpun ke akuntansi. Walaupun sadar risikonya harus belajar dari nol lagi. Oh gitu ya. Jadi jurusan akuntansi ini sudah Kak pikirin sejak SMA atau baru muncul saat menjelang pendaftaran kuliah, Kak? Sebenarnya pilihan ini muncul pas menjelang pendaftaran kuliah banget, Kak. Jadi kayak sifatnya tuh last minute dan bukan rencana yang aku rancang dari awal masuk SMA selama sekolah. Fokus utama aku ya cuma belajar nilai lapor IPA aman buat ujian nasional. Aku gak pernah melirik mata pelajaran ekonomi lintas minat sama sekali. Lalu pas 12 akhir, tepatnya waktu sosialisasi jalur pendaftaran kuliah mulai dibuka, apa nih banget Kak melihat ketatnya persaingan di jurusan-jurusan IPA murni. Akhirnya aku luangin waktu buat cari tahu sendiri di internet, baca-baca prospek kerja berbagai jurusan, sampai akhirnya nama akuntansi ini muncul sebagai opsi yang paling rasional dan menjanjikan di masa depan. Aku tahu sih Kak itu. Jadi apakah ada kejadian atau pengalaman tertentu, misalnya kayak nilai pelajaran tertentu atau pengalaman magang atau kegiatan keluarga yang membuat Kak Indah itu yakin dengan pilihan Kakak di jurusan akuntansi? Kalau dari segi akademis SMA, kayaknya nilai ekonomi yang bagus jelas aku nggak punya ya Kak, karena emang nggak belajar. Tapi ada satu momen pas menjelang pendaftaran kuliah, waktu itu aku lagi bingung-bingungnya. Aku nggak sengaja nonton di media sosial yang mengulas tentang keseharian profesi seorang auditor dan akuntan profesionalis. Di situ videonya tuh menggambarkan gimana seorang akuntan yang belajar memecahkan teka-teki keuangan sebuah perusahaan. Entah kenapa aku mulai ngerasa alur kerjanya yang sistematis itu menarik banget dan menantang buat dicoba. Tambah lagi pas aku diskusikan hal ini sama keluarga aku, mereka cerita kalau relasi atau kenalan mereka yang lulusan akuntansi emang relatif lebih cepat terap di dunia kerja Kak. Cerita-cerita positif itu jadi akumulasi yang memicu rasa penasaran aku, sekaligus memperbuat keyakinan aku buat milih jalur ini Kak. Oh, jadi seberapa besar pilihan ini tuh murni dari keinginan Kak Indah sendiri dibandingkan saran atau omongan dari online, saran atau dorongan dari orang lain seperti yang Kak Indah bilang tadi? Kalau boleh jujur dan dinilai secara objektif, pastinya berimbang banget Kak. Mungkin sekitar 50-50 ya. Dorongan awal buat cari jurusan kuliah yang aman, aplikatif, dan punya prospek kerja jelas itu murni datang dari inisiatif dan kesadaran aku sendiri yang mikirin masa depan aku. Tapi pas nama akuntansi, disitulah dan masukan dari orang lain masuk. Orang tua aku dan keluarga besar aku kebetulan kasih saran yang cukup kuat nih. Mereka melihat karakter aku dan mencoba kasih pandangan objektif kalau akuntansi ini bakal cocok buat aku yang suka keteraturan. Jadi keinginan dasarnya dari aku, tapi pemantapan dalam menentukan jurusan ini pertajam sama saran dari keluarga besar aku Kak. Oh begitu ya Kak. Jadi apakah ada pertimbangan praktis lain seperti kayak biaya kuliah atau lokasinya yang dekat dari rumah, juga reputasi kampus atau kemudahan masuk yang mempengaruhi keputusan Kak Indah? Ya Kak, faktor praktis itu justru memegang peranan yang gede banget dalam keputusan akhir aku. Pertama, masalah finansial atau biaya kuliah. Di Teknik Negeri Padang ini kan statusnya perguruan tinggi negeri, jadi sistem UKT-nya jauh lebih terjangkau, logis buat kondisi ekonomi keluarga aku dibanding kalau aku masuk swasta nih Kak. Kedua, sih masalah lokasi. Kampus ini letaknya dekat banget sama rumah orang tua aku di Padang. Otomatis aku nggak perlu keluar biaya ekstra buat bayar kosan, makan, bulanan atau merantau, atau transportasi jarak jauh.
Aku bisa pulang pergi tiap hari dan menghemat pengeluaran secara signifikan. 3. Reputasi institusinya juga udah terkenal bagus di Sumatera Barat buat mencetak lulusan akuntansi yang siap kerja. Jadi hal-hal praktis itulah yang bikin aku nggak ragu lagi milih di jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang nih Kak. Kalau menurut Kak Indah sendiri, keputusan memilih akuntansi ini lebih banyak datang dari keinginan Kak Indah atau lebih banyak didorong oleh pihak lain? Dan bisa diceritakan nggak bagaimana Kak Indah tuh sampai merasa begitu? Meskipun tadi aku bilang ada pengaruh saran dari keluarga, kalau ditarik kesimpulan akhir, keputusan ini tetap dominan lahir dari keinginan dan kemauan aku sendiri Kak. Soalnya dari awal sebelum orang tua kasih masukan mendalam, di dalam hati aku udah ada ketarikan personal nih setelah proses riset mandiri yang aku lakukan. Lingkungan keluarga aku yang kebetulan cukup akrab sama obrolan dunia keuangan dan usaha secara nggak langsung membentuk kenyamanan aku dalam bidang ini. Jadi pas orang tua kasih dorongan, hal itu nggak terasa kayak paksaan yang asing buat aku, melainkan bentuk konfirmasi atau lampu hijau yang menguatkan niat kalau udah ada di kepala aku Kak. Terus bagaimana respon keluarga, orang tua atau saudara Kak Indah ketika kakak memutuskan untuk masuk ke jurusan akuntansi? Respon awalnya sebenarnya diwarnai sedikit kebingungan dan kaget dari orang tua sama saudara aku Kak. Karena selama bertahun-tahun di SMA, lihat aku fokus di kelas IPA. Mereka sempat mengira aku bakal mengambil jalur linear kayak teknik atau kesehatan. Kalau aku bahkan sempat nanya, yakin nih mau pindah jalur? Gak, sayang sama ilmu IPA yang aku pelajari selama 3 tahun nih. Tapi setelah aku ngajak obrol santai dan aku paparkan alasan logisku soal peluang kerja yang luas, efisiensi biaya, sama kejenuhan aku di IPA, mereka langsung makin mendukung penuh. Mamaku malah bilang kalau beliau sama sekali nggak masalah aku kuliah di mana aja, asalkan aku konsisten, serius menjalaninya, dan bertanggung jawab penuh atas pilihan yang aku ambil. Oh, jadi apakah ada anggota keluarga atau orang terdekat yang berprofesi di bidang akuntansi atau keuangan Kak? Dan apakah mereka tuh juga memiliki pengaruh terhadap pilihan kakak ini? Sebenarnya kalau di keluarga inti kayak nggak ada sama sekali sih Kak. Di keluarga aku nggak ada yang kerja jadi akuntan, auditor, atau staf keuangan di perusahaan. Kebanyakan latar belakang pekerjaan mereka ada di bidang kesehatan, guru, maupun teknik nih. Jadi keputusan aku masuk akuntansi ini benar-benar tanpa adanya role model atau contoh nyata langsung dari rumah. Makanya di awal perkuliahan aku ngerasa langkahku jauh lebih meraba-raba dan butuh adaptasi ekstra mandiri dibanding beberapa teman sekelas yang orang tuanya memang kerja di bidang keuangan dan bisa diajak berdiskusi di rumah mengenai pelajaran akuntansi ini Kak. Jadi sebenarnya seberapa besar pengaruh teman, guru, dan juga sosial media ini membentuk persepsi Kak Indah tentang profesional akuntan? Kalau dari teman atau guru sekolah, jujur porsinya kecil banget ya Kak. Teman-teman satu tongkrongan aku di kelas SMA di IPA itu rata-ratanya fokusnya menyebar ke teknik, kesehatan, atau sains murni. Jarang banget yang melirik ke akuntansi. Guru BK pun mengarahkannya sesuai sama rapor IPA aku. Justru faktor eksternal yang paling punya pengaruh besar dalam membentuk persepsi awal aku adalah media sosial sih Kak. Lewat platform kayak YouTube dan algoritma TikTok. Aku sering gak sengaja lewat video-video vlog harian kayak Day in My Life dari para profesional muda yang kerja di KAP atau korporasi besar. Cara mereka memprestasikan pekerjaan, dinamika kantor, sampai citra profesional yang melekat di diri mereka itu bikin aku tertarik
Dan menepis anggapan kalau akuntansi itu membosankan. Oh gitu. Jadi eh, um, ada nggak karakteristik atau kebiasaan pribadi Kak Indah tuh yang menurut Kak Indah cocok dengan tuntutan bidang akuntansi? Bisa dijelaskan? Aku ngerasa ada beberapa traits atau kebiasaan pribadi aku sejak sekolah yang klop sama kebutuhan dunia akuntansi. Yang pertama itu adalah model ketelitian yang tinggi dan sifat yang gampang menyerah kalau ketemu masalah rumit. Kebiasaan ini sepertinya bawah sadar kebentuk pas zaman IPA dulu, di SMA dulu kak, dimana kami sering dihadapkan sama soal hitungan fisika, kimia, atau penurunan rumus panjang dan ketelatenan tinggi biar hasilnya akurat. Pas prinsip ketelitian dan kesabaran itu aku bawa ke dunia kuliah akuntansi, ternyata kepake banget, terutama pas proses rekonsiliasi fiskal atau waktu menyusun laporan keuangan yang saldonya gak seimbang atau balance nih. Aku punya daya tahan buat duduk berjam-jam ngeceknya baris demi baris transaksi sampai ketemu letak kesalahannya. Oh gitu ya Kak. Jadi sejauh mana menurut Kakak pertimbangan soal prospek kerja, gaji, dan juga stabilitas pekerjaan yang berperan dalam pilihan Kakak ini? Terus bisa nggak Kakak ceritakan bagaimana pertimbangan itu tuh muncul dalam pikiran Kakak waktu itu? Bagi aku sih di pribadi Dan aku pending pribadi, Oh, jadi menurut Kak Indah itu sejauh sejauh mana pertimbangan soal prospek kerja atau gaji mungkin atau juga pekerjaan tuh berperan dalam pilihan Kak Indah ini. Terus bisa nggak Kak Indah ceritain juga bagaimana pertimbangan Kak Indah itu muncul gitu di kepala Kak Indah waktu itu? kalau mau jujur dan realistis nih kak, pertimbangan soal nanti lulus mau kerja apa, gajinya oke atau enggak, sama kerjanya bakal awet atau enggak, itu justru porsinya agak besar ya di kepala aku. Mungkin sekitar 80%-an alasan aku masuk sini ya karena itu. Karena pas aku SMP ya dulu itu kan pas banget momen ekonomi lagi agak agak kacau nih gara efek setelah pandemi, di berita atau di media sosial manapun, bahkan tetangga sekitar rumah banyak juga nih yang cerita soal gelombang PHK di mana-mana. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang tumbang. Melihat kondisi kayak gitu, jujur ya aku jadi kepikiran dan takut sendiri. Aku mikir kayak kalau asal pilih jurusannya lagi tren aja sekarang, apa nih jaminan pas lulus nanti lowongan kerjanya masih ada atau enggak? Dari rasa takut itulah aku mulai rajin searching di Google, baca-baca soal jurusan apa nih yang paling aman buat masa depan. Sampai suatu hari aku mikir hal yang simple banget, mau kondisi ekonomi lagi bagus atau lagi kritis sampai banyak perusahaan yang bangkrut, yang mana nih hitung-hitungan atau bikin laporan keuangan. Dan pajak negara pasti bakal tetap ada, gak mungkin kan perusahaan gak butuh orang keuangan. Jadi Eka, aku milih akuntansi itu kayak lagi beli asuransi buat masa depan aku sendiri, supaya pas lulus nanti gak luntang-lantung cari kerjaan. Pilihan ini sih murni karena aku pengen punya karir yang jelas, stabil, dan selalu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Oh, kalau pertimbangan lain selain itu kayak pertimbangan yang saya tanyain tadi kayak biaya kuliah atau reputasi kampus dan juga kemudahan diterima itu tuh berpengaruh nggak terhadap keputusan Kak Indah? Ada banget sih kak. Selain alasan masa depan tadi,
aku juga pakai strategi hitung-hitungan yang lumayan matang pas mau daftar kuliah. Pertama soal biaya kuliah dan lokasi lokasi kampus nih kak. Politeknik Negeri Padang ini kan kampus negeri. Jadi sistem UKT-nya jauh lebih murah nih dibanding kalau aku nekat masuk swasta. Terus lokasinya deket banget dari rumah aku yang di Padang. Otomatis aku bisa hemat banyak banget karena nggak perlu mikir bayar kosan, nggak perlu beli baju bahkan banyak-banyak buat merantau. Dan ongkos harian pun bisa aku kurangi nih. Kedua, ini soal strategi biar aman langsung terima kuliah tanpa ada drama. Pas pas jalur SP dulu, teman-teman sekelas aku di jurusan IPA rata-rata pada ambis banget. Kan mereka semua rebutan nih milih jurusan yang tingkat persaingannya yang gila-gilaan, kayak kedokteran, farmasi atau teknik. Sementara aku coba ngeliat nilai rapor aku dari semester 1 sampai 5, nilai matematika dan bahasa Inggrisnya aku lumayan naik terus. Aku pikir secara logis, daripada aku ikutan taruhan di jurusan IPA murni yang bakal masuk kecil banget memikir stres, mending aku jalur melintas ke akuntansi. Kota penerimaan D4 akuntansi di PNP waktu itu lumayan rasional dan saingan dari IPA yang masuk ke sana nggak sepadat yang di teknik. Jadi benar-benar putusannya taktis sih kak. Jadi aku milih jurusan ini karena hemat biaya, dekat dari rumah, tapi peluang untuk lolosnya lumayan. Dan benar aja aku bisa lulus di akuntansi. Karena aku jalur SMBT, aku jadi belajarnya lebih ekstra dari yang SMBP sih kak. Oh, jadi jadi sebelum kakak masuk kuliah itu udah ada nggak bayangan tentang kayak pekerjaan seorang akuntan tuh, udah ada nggak bayangannya di kepala kakak, atau apakah bayangan yang kakak pikirkan di waktu dulu tuh sekarang itu berubah sejak kakak kuliah atau enggak, atau gimana gitu? Nah, kalau ingat bayangan aku dulu soal akuntan, rasanya polos banget sih. Dulu sebelum tahu dunia perkuliahan yang sebenarnya, di pikiran aku tuh kerjaan akuntan yang membosankan. Aku membayangin seorang akuntan itu adalah orang yang super kayak kurang bergaul sih kak, duduk sendirian di meja yang sempit, terus depannya ada tumpukan nota sama kwitansi setinggi gunung, kerjaan yang cuma megang kalkulator gede yang kertasnya itu, terus ngetik angka dari pagi sampai sore tanpa ngomong sama siapa-siapa, kayak robot komputer versi manusia lah kak. Tapi setelah aku kuliah di jurusan aku ini, sampai udah mau semester akhir gini, semua yang aneh itu langsung parah, langsung patah total. Ternyata realitanya beda jauh dari bayang akuntansi aku bayangin itu. Akuntansi itu nggak cuma soal input data atau sekedar mencatat transaksi aja. Kalau cuma mindahin angka dari nota ke Excel, sekarang mah bisa digantiin sama aplikasi hitung komputer. Tugas asli seorang akuntan yang pelajari selama kuliah justru pas bagian setelah angka-angka itu jadi laporan keuangan. Kita harus bisa menganalisis cerita dan ngejelasin ke pemilik perusahaan tentang kondisi keuangan mereka. Misalnya nih, di mata kuliah akuntansi manajemen, kita dilatih buat presentasi di depan kelas, seolah-olah kita tuh kayak direktur keuangan yang lagi ngasih saran gimana sih cara biar operasional perusahaan nggak boros. Belum lagi kalau di dunia audit atau perpajakan, kita dituntut buat pintar ngomong, komunikasi sama orang lain buat ngecek data yang benar. Jadi pekerjaan ini tuh sebenarnya dinamis banget, butuh kerja sama tim yang kuat dan harus pintar ngomong, bukan cuma diam duduk ngeliatin angka doang. Yang selama ini aku pikir kayak gitu sih kak. Jadi dulu di pikiran Kak Indah tuh seorang akuntan tuh kayak orang yang introvert gitu ya kak. Terus menurut kakak apa yang menjadi daya tarik utama profesi akuntan ini? Misalnya kayak dari sisi stabilitasnya, atau mungkin gaji, atau prestise, dan juga kayak peluang kerjanya. Menurut aku, daya
daya tarik paling utama dari profesi akuntan ini adalah fleksibilitas yang luar biasa sama posisi kita yang selalu dianggap penting di perusahaan. Fleksibilitas itu maksudnya gini kak, lulusan akuntansi itu bisa masuk ke jenis bisnis apa aja. Misalnya kalau kita kuliah jurusan yang terlalu spesifik, misalnya teknik nih, dia kerjanya pilih di tambang, misalnya teknik perminyakan nih, ya kerjanya palingnya di tambang atau minyak doang. Tapi kalau akuntansi, pintunya tuh kebuka lebar gitu di mana-mana. Kalau kita orangnya suka lingkungannya santai dan kreatif, kita bisa nih kerja di perusahaan startup atau agensi digital. Kalau kita pengennya tentang seru, kita pengen cepat pinter, kita bisa daftar nih ke kantor akuntan publik. Orang-orang tahu kalau akuntan atau auditor itu sosok profesional yang sangat berpengaruh besar menentuin apakah sebuah bisnis lagi untuk sehat atau malah lagi sekarat atau mau bangkrut. Aura wibawanya tuh dapet banget pas kita nyebut kerja sebagai auditor atau akuntan publik. Biasanya kayak seorang yang rapi, pinter, memegang rahasia penting di kantor, dan pasti masa depannya tuh kayak udah pasti mapan secara finansial. Jadi ya kayak koin dua sisi sih kak. Satu dianggap tukang catat nota yang bosanin, tapi di sisi lain dianggap elit bisnis nih yang dihormatin banget. Jadi oh gitu ya. Jadi kalau boleh tahu nih, bidang spesifik dalam akuntansi yang paling menarik menurut Kak Indah itu apa? Misalnya kayak atau audit mungkin, pajak, akuntansi manajemen, atau perbankan, atau akuntansi pemerintah. Nah, yang mana nih menurut Kak Indah tuh yang menarik, dan mengapa hal itu tuh menarik? Dari sekian banyak cabang ilmu akuntansi yang dipelajari di kampus, yang benar-benar bikin aku jatuh cinta dan tertarik banget itu adalah kayaknya bidang audit atau pemeriksaan akuntansi deh. Sejak pertama kali dapat mata kuliah pengantar audit, aku kayak kemarin tuh kayak langsung merasa, wah ini aku banget nih. Apa ya, karena menurut aku kerjaan audit tuh seru, penuh tantangan, gak bikin bosan dibanding bidang akuntansi yang lainnya. Kalau di bidang akuntansi biasa kan tugas itu kayak arsitek ya, kita ngumpulin nota, jurnal, terus nyusun laporan keuangan dari awal sampai imbang. Proses penting tapi kadang jalurnya terlalu lurus dan menonton sih buat aku. Nah, kalau di audit posisinya dibalik, kita bertindak kayak pemeriksa atau detektif swasta. Tapi objek misteri yang kita selidiki itu berupa angka, pembukuan, dan bukti-bukti transaksi keuangan. Jadi pas kita dikasih laporan keuangan yang kelihatannya rapi, bersih di atas kertas, kita nggak boleh langsung percaya gitu aja. Di sini sih aku mikirnya serunya kita dilatih buat punya rasa curiga yang sehat. Kita mesti ngecek langsung ke gudang buat mastiin jumlah barangnya beneran ada atau enggak nih. Kirim surat konfirmasi ke bank sampai nyisir baris demi baris transaksi buat mastiin nggak ada kesalahan catat atau bahkan kecurangan yang disembunyiin. Proses mencari teka-teki, nyari bukti, sama ketelitian tingkat tinggi itulah yang bikin aku ngerasa utama banget nih di bidang audit ini. Makanya aku lebih mau di bidang audit sih kak. Oh jadi gitu. Oh jadi ini dapat disimpulin ya kalau kakak tuh nanti karirnya bakal jadi auditor, atau gimana kak? Karir seperti apa yang ada di bayangan kakak saat ini? Terus apa harapan kakak selama menjalaninya nanti? Rencana dan bayangan karir aku ya? Iya. Rencana dan bayangan karir aku setelah lulus dari akuntansi ini, nantinya aku pengen banget memulainya dari bawah sebagai junior auditor di kantor akuntan publik. Kalau boleh ambis nih kak, impian terbesar aku tentu aja bisa masuk ke jajaran Big Four nih. Akuntansi besar dunia kayak PwC atau Deloitte atau KPMG.
atau setidaknya di KAP lokal nih yang reputasinya udah terkenal banget di Jakarta. Aku sengaja milih jalur KAP ini walaupun aku tahu kalau dari cerita kakak tingkat aku nih, kalau tahun pertama kerja di sana itu capeknya minta ampun atau sering lembur. Alasan utamanya karena aku pengen cari tempat belajar yang paling cepat, dan pas baru lulus nanti aku nggak mau langsung masuk ke zona nyaman yang kerjanya cuma di satu perusahaan, karena pasti transaksinya bakal itu aja tiap bulan, dan itu sih bikin aku bosan. Kalau di KAP dalam waktu 1 tahun aja kita bisa ditugasin bermisal laporan keuangan dari berbagai macam industri yang beda total. Bulan ini kita bisa saja magang di perusahaan pabrik tekstil, bulan depan bisa mungkin pindah ke kebun sawit, besoknya lagi mungkin magang bank atau perusahaan teknologi. Jadi secara langsung paksa buat pinter dan paham seluk beluk bisnis dalam waktu yang singkat. Pengalaman mahal nih, mental disiplin, sama cara ngomong yang sama-sama klien besar itulah yang pengen aku kejar buat modal karir aku ke depannya. Jadi Kak Indah nanti setelah lulus kuliah itu apakah Kak Indah tuh memiliki target sertifikasi profesi kayak misalnya CA atau CPA atau rencananya ingin studi lanjut atau lanjut ke S2 gitu? Ya Kak, ini sih udah masuk ke dalam list target wajib yang harus aku capai nanti. Dengan sekarang kan pesaing kejar itu kan makin ketat ya. Aku sadar kalau cuma modal ijazah kuliah di D4 biasa di kampus itu rasanya kurang kuat buat bikin profil kita kelihatan menonjol di mata perusahaan. Ijazah itu kayak tiket masuk dan status aja, sedangkan sertifikasi profesi itu senjata utamanya. Makanya target dalam jangka pendek aku setelah dapat kerjaan di KAP nanti adalah langsung nyicil belajar buat ambil sertifikasi CPA. Kenapa CPA ini penting sih buat aku? Karena di dunia audit dan akuntansi, gelar sertifikasi itu bukan sekedar gaya-gayaan panjang nama di kartu nama atau di media sosial. Gelar itu adalah bukti nyata berskala nasional kalau kemampuan analisa kita memang sudah diakui, pintar, dan paham banget sama aturan kode etik yang ketat. Lebih, kalau aku bicara soal mimpi jangka panjang, gelar CPA ini jadi syarat mutlak yang diwajibkan sama aturan pemerintah kalau seseorang pengen naik jabatan, jadi manajer senior, jadi audit partner, atau bahkan kalau suatu saat nanti aku punya rezeki dan modal buat bikin kantor akuntan publik sendiri atas nama aku. Jadi walaupun ujiannya terkenal susah banget dan butuh biaya, aku mandang ini sih sebagai investasi wajib buat masa depan karir aku. Oke, terus ada nggak kekhawatiran terbesar Kak Indah terkait dengan masa depan atau karirnya setelah lulus di akuntansi nanti? Misalnya kayak kekhawatiran terkait persaingan kerja atau pekerjaan akuntan tuh tergantikan oleh AI gitu. Kayak kalau ditanya soal apa yang paling bikin aku cemas atau kepikiran nih pas malam-malam bikin masa depan karir, jawabannya benar-benar soal perkembangan AI nih sama otomasi komputer. Kita kan bisa lihat sendiri sekarang teknologi itu majunya cepat banget. Sekarang udah banyak perusahaan yang pakai software akuntansi canggih yang bisa otomatis membaca nota, jurnal sendiri harian sampai langsung jadi draft laporan laba rugi dalam hitungan detik nih tanpa perlu capek-capek. Melihat fakta itu, jujur kadang muncul rasa takut di hati aku. Jangan-jangan nanti pas kamu lulus, posisi junior akuntan atau auditor yang kamu incar itu udah nggak ada lagi karena udah diganti sama robot atau komputer. Rasa cemas itu sempat bikin aku agak cemas sih.
Tapi setelah aku coba pikir-pikir, kayak logika yang kena, aku nemu titik baliknya. Aku sadar, komputer atau AI itu emang menang di kecepatan ngitung angka yang berulang-ulang. Tapi mereka punya kelemahan fatal. AI nggak punya insting, nggak punya perasaan, nggak bisa membaca situasi bisnis yang sifatnya abu-abu, dan nggak punya kompas moral nih buat keputusan etis. AI nggak bisa melakukan audit investigasi yang butuh wawancara mendalam sama orang di lapangan buat nyari tahu ada kebohongan atau enggak. AI juga nggak bisa nemenin kalian pas lagi debat sengketa pajak yang butuh strategi negosiasi. Makanya cara aku nanggepin ketakutan ini adalah dengan cara ningkatin skill aku sih. Di kampus sekarang aku nggak mau cuma belajar cara ngejurnal yang sifatnya hafalan mekanis, tapi aku lebih memilih kayak kemampuan berpikir kritis, cara menganalisis data, sampai mulai belajar pakai teknologi akuntansi modern. Tadi pas lulus nanti posisi aku harusnya di atas teknologi sebagai orang yang mengontrol dan menganalisis data yang dikerjakan sama AI itu. Bener banget sih kak. Terus sejauh ini nih kan kakak udah semester 6. Terus ada nggak pengalaman kuliah kakak tuh yang sesuai dengan bayangan awal sebelum kakak masuk ke jurusan akuntansi? Mungkin bisa kakak sebutkan di bagian mana atau sama sekali tidak sesuai. Terus diceritakan juga kak bagian yang tidak sesuainya. Apa ya? Bisa dibilang tingkat Malaysia pengalaman kuliah aku dari bayangan awal itu lumayan sih kak, mungkin sekitar 50-60an nih. Benar-benar hampir ekspektasi aku tuh berbeda pas udah ngerasain kuliah nih. Bagian yang paling Malaysia tuh mungkin soal suasana di dalam kelas. Seperti yang aku bilang tadi, aku mengira kehidupan akuntansi itu yang membosankan, adem ayem, sepi, dan tiap cuma duduk untuk angka pakai kalkulator tanpa perlu banyak interaksi sosial. Kegiatannya wah jauh sih kak, kita benar-benar dihujani sama banyak tugas yang tugas kelompok yang nggak ada habis-habisnya dari semester ke semester. Mode belajarnya aktif banget, kita sering disuruh praktek, mempertahankan argumen, dan diberikan kasus bisnis yang nyata. Terus hampir tiap minggu mesti maju nih buat presentasi di kelas untuk menjelaskan materi. Nggak dibiarin nih jadi anak yang kayak pasif atau kuper. Kita dipaksa buat keluar dari zona nyaman kita. Belajar cara ngomong di depan umum dan belajar ngadapin ego teman-teman kelompok yang berbeda-beda. Nah, kalau bagian kesesuaiannya kalian ya kita puluhan, yaitu fakta kalau jurusan itu emang butuh ketelitian yang sangat tinggi, rapian administrasi yang profesionis, sama keharusan buat akurat banget sama data angka. Nggak boleh terledor sedikit pun. Kalau masukin angka 0 saja di belakang, efeknya bisa bikin laporan keuangan tak seimbang nih dari atas sampai bawah. Jadi intinya kuliah akuntansi itu ternyata jauh lebih menguras tenaga dan emosi, penuh interaksi sosial. Tapi sebenarnya justru hal itu yang membuat mental pintar ngomong dan kepemimpinan aku kayak sah banget nih, jauh dari pas zaman aku SMA dulu. Oh gitu ya kak. Terus ada nggak suatu momen gitu kayak momen tertentu selama kakak kuliah yang membuat kakak tuh semakin yakin, atau mungkin yang membuat kakak tuh semakin mungkin justru ragu dengan pilihan jurusan kakak ini? Bisa diceritain nggak? Perjalanan aku di kuliah di jurusan ini tuh rasanya mirip banget kayak naik wahana roller coaster ya. Penuh emosional, pernah berada di titik paling bawah yang ragu setengah mati sebelum akhirnya meroket ke atas yang jadi yakin banget sampai sekarang. Masih ragu yang parah banget itu datang di pas tahun pertama kuliah, tepatnya sih di semester 1 dan 2. Sebagai anak lepasan IPA yang murni, yang buta total soal akuntansi dasar, masih sih masuk ke kuliah
ini yang ritmenya belajaran cepat banget itu benar-benar bikin stres dan tertekan. Bayangin aja pas di kelas teman-teman kelas aku yang mayoritas lulusan SMK akuntansi dan lulusan IPS bisa dengan santai dan cepat nyelesain tugas praktikum jurnal karena mereka udah dapat dasarnya nih selama 3 tahun sekolah. Sementara aku cuma bisa duduk diam di pojokan kelas sambil nahan nangis karena bingung banget beda mana transaksi yang masuk aset, utang dan modal. Di fase awal itu aku sering banget pulang ke rumah dengan kondisi mental yang capek banget, terus mencek diri di kamar nangis di depan. Mama bilang kayak aku tuh salah pilih jurusan deh, apa aku pas ulang tahun depan buat pindah ke jurusan IPA aja. Pikiran mau kabur itu sempat ada berbulan-bulan karena minder nih ngelihat ketinggalan aku dari teman-teman. Tapi titik balik yang merubah jalan hidup aku terjadinya tepatnya kayaknya semester 4. Waktu itu kampus ngasih tugas ke praktik di lapangan. Disitulah untuk pertama kalinya aku langsung terjunkan kan melihat kayak gimana sih perusahaan itu karena adanya praktek. Bukan hanya ngerjain teori-teori aja. Pas aku ngerasa seru banget dan kayak nyisi data dan baris sama logika BBK sistematis kalau IPA dulu ternyata kepake banget dan sinkron. Kalau pernah sekerja aku selesai saldonya berhasil balance dan itu kayak wah aku bisa nih menjadi sesuatu yang rapi, teliti dan analisis. Jadi itulah semua rasa minder aku dan keraguan masalah aku langsung hilang aja. Kayak ternyata aku bukan bodoh, kamu cuma butuh waktu buat adaptasi semuanya. Dan sekarang lihat aku udah benar bisa dan punya kemampuan di bidang ini. Itulah bikin aku yakin bahwa kayaknya sekarang akuntansi memang itu jalan hidup aku sih. Nah. Oke, kalau kita balik lagi ya kak, kalau terkait dengan kuliah tadi, kakak tuh aktif gak dalam kegiatan organisasi di luar atau di dalam kampus gitu? Terus bagaimana juga kegiatan tersebut tuh mempengaruhi kakak dalam mengejar ketertinggalan di studi gitu? Kalau masalah aktif dalam organisasi, ya aku sih lumayan aktif sih kak, membantu kegiatan di luar kelas. Satu pengalaman yang paling sering gitu, aku tergabung dalam satu organisasi namanya HIPMI nih kak, himpunan usaha muda gitu. Aku di situ jadi di bidang itu Microsoft nih kak. Di organisasi itu seru banget sih ngebangun visi usaha, ngebangun realisasi dengan teman-teman dan juga di bidang Microsoft tuh kayak ada acara-acara lomba tani yang buat, jadi kayak jadi lebih banyak relasi nih atau kegiatan di luar kampus, jadi kayak menyenangkan. Pengaruhnya ke studi jujur kayak bisa bermata dua sih kak. Di satu sisi kegiatan ini jelas menyita waktu tidur dan waktu santai aku. Sering banget aku mesti buru-buru rapat setelah jam kuliah kerja di sore hari, padahal malamnya masih ada tugas atau laporan yang harus aku kumpulin besok pagi. Tapi di sisi lain organisasi ini justru jadi penyelamat mental dan wadah belajar soft skill yang mahal banget yang gak bakal dapat ditemuin di kelas murni. Di HIPMI aku dipaksa kayak keluar dari zona nyaman, kayak teman dari anak Cooper, kita diajarkan untuk belajar ngomong, melatih kerja sama tim, dan belajar ngadepin ego orang yang berbeda-beda kepalanya. Jadi pas di HIPMI mungkin kita jadi lebih kayak kita tahu nih apa aja hal yang selain belajar di kelas, kita harus tahu gimana usaha di luar kelas kita gitu. Jadi kayak kegiatan ini justru bikin profil kita sebagai mahasiswa lebih jadi seimbang dan matang pas lulus nanti. Iya, oke. Jadi
Kalau kita melihat nih sekarang nih kan, kita lihat peran teknologi di bidang akuntansi saat ini tuh, eh, bagaimana pendapat Kak Indah tuh? Apakah perkembangan teknologi ini tuh mengubah cara Kak Indah belajar atau gimana? Peran teknologi di dunia akuntansi sekarang itu benar-benar kayak masif yang nggak bisa dibentuk lagi ya kak, malah sempat jadi salah satu sumber ketakutan besar aku pas malah mikirin masa depan. Kan udah banyak banget software akuntansi canggih, sistem cloud, kan AI yang baca nota dan ngejurnal sendiri transaksi harian sampai langsung jadi draft laporan baru gini dalam hitungan detik. Hal ini jelas merubah total cara aku belajar di kampus. Dosen dari dosen juga udah selalu ngingetin kalau kita nggak boleh belajar terus pasti dengan cara hafal mekanis atau sekedar gaya jadul yang cuma pinter mindahin angka dari buku ke kertas doang. Kalau cuma kemampuan itu yang kita punya, pas lulus nanti posisi kita langsung digantikan sama robot komputer. Makanya sekarang fokus belajar aku bergeser ke arah analisis dan teknologi. Kita diajarin gimana cara mengoperasikan tools akuntansi modern. Dan yang paling penting adalah melatih kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis data setelah laporan keuangan itu jadi. AI mungkin menang di kecepatan hitung angka yang berulang-ulang, tapi mereka nggak punya insting bisnis, nggak bisa membaca situasi pasar yang sifatnya abu-abu, dan nggak punya kompas moral buat ambil keputusan yang etis yang benar. Jadi posisi kita sebagai mahasiswa sekarang adalah belajar buat mengontrol diri dan analisis data yang dikerjakan sama teknologi itu, bukan malah jadi budak angka lagi kak. Jadi jadi menurut kakak sekarang ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa akuntansi sekarang ini apa ya, menurut pandangan kakak? Menurut aku pribadi tantangan paling berat buat anak akuntansi generasi sekarang itu adalah harusan buat punya double kill nih atau bahkan triple kill dalam satu waktu, ditambah tekanan mental dari perang dunia yang kerjasama yang makin keras. Zaman dulu mungkin kalau kita pintar berpikir lapangannya seimbang dan IPK yang kumlot, pintu kerjaan langsung buka lebar di mana-mana. Tapi kalau sekarang modal ijazah kuliah di D4 biasa di kampus itu rasanya kayak kurang buat bikin profil kita kelihatan menonjol di perusahaan. Ijazah itu cuma kayak tiket masuk dasar aja. Kalau kita dituntut buat pintar akuntansi keuangan, tapi di saat yang sama juga mesti paham teknologi data analitis. Seperti regulasi dan sharing berubah-ubah di Indonesia. Terus mestinya soft skill komunikasi dengan Inggris yang aktif. Belum lagi ada tekanan mental atau rasa cemas. Soal itu otomatis AI tadi yang sering bikin nyali anak junior yuk duluan belum mulai kerja. Jadi tantangannya itu bukan lagi sosial, beberapa buku pakai yang sanggup kita baca, tapi seberapa cepat nih kemampuan adaptasi kita sebagai manusia buat terus mengupgrade kapasitas diri biar nggak terbilas nih sama perusahaan zaman yang jalan cepat banget. Jadi menurut kakak, bagaimana kakak mendefinisikan kesuksesan akademis bagi seorang mahasiswa akuntansi itu? Apakah hanya dilihat dari IP semata? Dulu sih pas awal kuliah aku sempat terjebak di pikiran kalau kesuksesan akademis itu segalanya diukur dari angka IPK yang mulus, nilai A di tiap mata kuliah, dan lulus dengan peringkat kuplot. Pokoknya ambis banget sama angka, tapi setelah ngerasain asam garam kuliah sampai semester akademi, pandangan aku berubah sih. Angka itu memang penting banget, tapi nggak boleh sepelein. Karena itu presentasinya formal dan tanggung jawab kita selama kuliah. Jadi sering jadi syarat eliminasi pas mau masuk kerja. Tapi IPK itu sama sekali bukan penentu tunggal kesuksesan akademis. Kayak aku mahasiswa akuntansi yang sukses itu adalah mereka yang mempunyai keseimbangan antara isi otak, kekuatan karakter, soft skill nih, sama kematangan mental. Sukses akademis itu artinya pas komunikasi kasus bisnis yang nyata yang berantakan dunia nyata, kamu nggak panik nih, kamu tahu harus mulai nyari solusi dari mana. Logika berpikir kamu runtut, analitis,
kamu tajam dan kamu bisa ngejelasin hasil kerjaan kamu yang pusing itu pakai bahasa yang simpel, gampang dimengerti sama orang awam yang jadi nggak paham akuntansi. Jadi sukses itu adalah seberapa siap nih matang kapasitas diri kamu buat terjun langsung kebantu nyelesain masalah keuangan di masyarakat atau perusahaan setelah kamu keluar dari pintu gerbang kampus nanti. Oh, jadi gitu. Jadi misalnya nih, Kakak Indah punya kemampuan buat mengulang waktu. Apakah Kak Indah bakal milih jurusan akuntansi atau bakal milih jurusan lain? Terus jelaskan juga alasannya ya. Kalau seandainya waktu bisa diputar, itu beneran ada sekarang, dan aku bisa muter balik ke masa-masa kalau pas kelas SMA 12 dulu, itu masa aku duduk bingung di kamar ngeliatin laptop milih jurusan kuliah. Maka dengan kepala tegak dan tak ragu sedikit pun aku bakal tetap milih keputusan yang sama untuk kuliah di jurusan akuntansi. Kenapa aku setia itu sama pilihan ini? Padahal di awal perjalanan aku mesti lewat fase yang berdarah-darah dan menangis-nangis pas semester awal gara-gara pindah jalur dari IPA. Jawabannya karena aku ngerasa semua perjuangan, air mata, dan capeknya proses adaptasi di awal itu nggak sia-sia sama sekali. Proses transaksi yang keras itu justru membentuk mental dan cara berpikir aku jadi yang pribadi yang jauh lebih kuat, disiplin, dan punya struktur berpikir yang logis banget dalam menghadapi masalah apapun di hidup ini. Lebih dari itu, lewat jurusan akuntansi inilah masa depan dan karir aku jadi kelihatan jelas banget nih buat 5-10 tahun ke depan. Aku nggak melangkah ke dunia kerja nanti dengan mata yang meraba-raba kegelapan. Aku udah berhasil nih nemuin passion aku yang sebenarnya di dalam dunia analisis dan investigatif di dunia audit. Jurusan ini udah ngasih aku identitas profesional yang membanggakan, nemuin aku sama teman-teman dan dosen yang super baik, dan ngasih aku keyakinan kalau nanti aku bisa mandiri secara finansial buat kebahagiaan orang tua aku. Jadi kalau disuruh ngulang takdir 1000 kali pun, aku kayaknya bakal tetap milih jalan yang sama tanpa ada yang mau aku ubah. Ini keputusan yang paling berani ya, dan yang mungkin yang terbaik di hidup aku. Oke, jadi kalau menurut Kak Indah, nilai-nilai apa yang menurut kakak itu penting dimiliki oleh seorang yang profesional di bidang akuntansi? Nilai yang paling sakral dan nggak bisa ditawar-tawar lagi dalam dunia profesional akuntansi bagi aku itu ada 3 sih yang kak. Yang pertama adalah objektivitas. Di akuntansi kita nggak main perasaan atau opini subjektif, melainkan mainkan data. Salah satu angka yang sengaja kita ubah atau suatu kuantitasi fiktif yang sengaja kita loloskan karena kasihan nih atau karena males nih, efek dominonya tuh bisa ngeri banget, bisa bikin perusahaan bangkrut, investor rugi besar, sampai negara kehilangan pendapatan pajak yang harusnya bisa dipakai buat fasilitas umum. Jadi nampilin data keuangan yang apa adanya sesuai harga itu harga mati sih. Nah, nilai keduanya itu adalah kedisiplinan administratif yang profesional. Anak akuntansi itu mesti suka banget keteraturan dan kerapian. Kita nggak bisa nih kerja dengan gaya santai, ya berantakan, harus nota sembarangan, atau nunda-nunda catat transaksi keuangan. Setiap pengeluaran uang kecil apapun, pasti ada nih rekam jejak yang valid, dan penalti pas bisa diperiksa kapanpun. Datanya langsung gampang ketemu dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nilai ketiganya adalah mau terus belajar sepanjang hidup sih. Banyak orang yang salah paham dikira kalau udah lulus kuliah akuntansi dan hafal teorinya, ilmu itu bakal kepake terus sampai tua. Padahal sih salah besar kak. Dunia bisnis itu muternya cepat banget. Jenis transaksi baru bermunculan tiap hari. Aturan standar akuntansi sering direvisi, dan ada undang-undang perpajakan di Indonesia ini sering banget disesuaikan sama kebijakan pemerintah. Kalau kita malas baca literatur dan regulasi terbaru dan ngerasa udah cukup pintar sama ilmu pas kuliah dulu, dalam waktu singkat kemampuan kita bakal langsung ketinggalan zaman dan kalah saing sama orang lain. Jadi gitu. Jadi kalau menurut
pengamatan kakak, bagaimana menurut kakak pandangan masyarakat umum di luar kampus itu terhadap profesi akuntan? Hmm, Kalau aku perhatikan di masyarakat sekitar kita, terutama orang awam yang nggak kerja di kantoran, pandangan mereka proses akuntansi itu pasti unik banget karena kebagi jadi dua kubu yang beda drastis. Kubu pertama itu tipe yang menyederhana tugas akuntan karena emang kurang tahu info. Di mata mereka akuntan itu disamakan kayak kasir toko baju, staf administrasi biasa, atau mbak-mbak kerjanya cuma masukin angka duit di komputer terus ngasih struk atau kembalikan. Mereka sering nanya dengan polos, kuliah akuntansi lama-lama itu belajarnya apa sih? Bukannya cuma sekedar tambah kurang kali. Bagi uang aja ya, anak SD juga bisa nih pakai kalkulator. Biasanya kayak profesi kita ini tuh kaku, udah bosanin dengan gak butuh otak encer buat ngerjainnya. Tapi di kubu satunya lagi, ada juga nih kelompok masyarakat kayak pelaku usaha atau orang kantoran yang ngelihat profesi akuntan itu dengan rasa hormat dan dianggap keren banget. Mereka tahu kalau bagian keuangan di perusahaan manapun itu pasti diisi sama orang-orang pilihan yang telitinya kebangetan, pinter, dan cara berpikir yang terstruktur banget. Nah, kalau orang tahu kalau akuntan atau auditor itu cocok profesional yang punya pengaruh besar buat nentuin apakah sebuah bisnis lagi sehat atau malah lagi sekarat atau mau bangkrut. Awal wibawanya dapat banget pas kita nyebut kerja sebagai auditor atau akuntan bulik. Ceritanya rapi, penting, pintar, pemegang rahasia yang penting di kantor. Dan masa depannya udah pasti mapan secara finansial. Jadi ya kayak kalau di satu sisi sih kak, sisi dianggap bukan catat mata yang bosinin, tapi sisi lain dianggap elit bisnis yang dihormatin nih. Oh gitu ya kak. Jadi apa hal yang kakak syukuri selama ini dari perjalanan kuliah kakak di jurusan akuntansi? Kalau disuruh ngerendongin dan pilih satu hal yang paling aku syukuri nih sepanjang kuliah di akuntansi sampai semester 6, jawabannya adalah keberanian diri aku di masa lalu yang nekat keluar dari zona nyaman jurusan IPA. Ingat-ingat momen pas kelas 12 dulu, keputusan banting setir pindah jalur ekonomi akuntansi yang sama sekali nggak tahu dasarnya itu benar-benar keputusan yang jadi nasib yang serem banget. Jadi aku mesti ngerelain ilmu sains yang udah belajar capek-capek selama 3 tahun. Siap mental dikata-katain atau diraguin sama orang sekitar. Dan mesti terima nasib buat nunduk belajar melangkah lagi dari nol saat teman kelas lainnya udah bisa lari kencang. Tapi hari ini pas aku udah di semester akhir, ngeliat balik ke arah jalur perjuangan aku dulu, aku sadar kalau keputusan nekat dari aku dulu itu adalah hal terbaik dalam hidup aku. Aku bersyukur kadang lewat profesi adaptasi yang sangat keras, pusing dan penuh air mata di semester awal dulu, mental aku ditempa ulang jadi pribadi yang jauh yang lebih kuat. Gak gampang stres, gampang ciut pas ketemu hal baru yang asing. Gak punya pola berpikir yang struktur serta logis banget. Aku bersyukur karena lewat jurusan akuntansi di Politeknik Negeri di Padang ini, aku gak cuma dapat modal ilmu yang praktis yang laku banget di dunia kerja nanti, tapi aku juga dapat kejelasan arah masa depan aku yang terstruktur dan bikin aku percaya diri. Aku dipertemukan dengan sama teman-teman sekelas yang kompak banget, dosen-dosen yang hebat yang sabar mendidik aku. Jurusan ini udah merubah aku dari anak SMA yang polos dan penakut jadi mahasiswa tingkat akhir yang mandiri, punya karakter kuat, punya visi misi masa depan yang jelas, dan siap buat keluar di dunia kerja demi mengangkat derajat keluarga dan ngebahagiain orang tuaku. Proses perubahan diri jadi versi yang jauh lebih keren inilah yang selalu aku syukuri tiap harinya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak. Ada nggak pesan atau saran kakak nih untuk calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan buat milih jurusan akuntansi? Pesan dari aku sih dan saran bisa aku kasih berdasarkan seluruh pengalaman aku selama 6 semester bertahan di jurusan ini buat adik-adik calon mahasiswa baru adalah kayak buang menjauh pikiran instan yang mengira kalau masuk akuntansi itu cuma karena katanya jurusan gampang cari kerja atau karena iming-iming gajinya gede di masa depan.
Jangan pernah masuk kuliah dengan mata tertutup tanpa tahu realitanya ya. Kalau kalian masuk cuma gara-gara motifnya duit tanpa ada kesiapan mental buat mencintai logikanya, aku jamin kuliah bakal berasa kayak siksaan yang bikin stres tiap hari. Manfaatin internet atau media sosial di HP kalian sekarang buat kepoin gimana nih aslinya kerjaan akuntan itu. Tonton kayak video di sosmed orang-orang yang kerja di KAP. Pahami dari sekarang kalau ilmu akuntansi itu sebenarnya bukan ilmu matematika yang rumit, isinya rumus kalkulus atau fisika kuantum yang bikin pusing kita kepala. Bukan itu kok, akuntansi itu adalah ilmu tentang logika keteraturan. Gimana cara kita mengelompokkan transaksi keuangan dengan rapi, patuh, dan sesuai dengan standar. Dan seni dalam membaca cerita bisnis sebalik angka-angka itu. Dan khususnya buat kalian yang latar belakangnya sama kayak aku, yaitu anak-anak IPA yang nekat mau lintas jurusan ke akuntansi. Aku pengen bilang, jangan pernah biarkan rasa takut, cemas, atau omongan orang yang meragukan kalian bikin kalian minder duluan sebelum mulai kuliah. Memulai sesuatu dari nol besar itu bukan kekurangan kok, melainkan kesempatan buat nunjukin seberapa hebat kemampuan adaptasi kita sebagai manusia. Kunci utamanya cuma satu, memiliki komitmen yang kuat, turunin ego buat mau belajar ekstra keras di tahun pertama dan mengejar ketinggalan dasar. Sama jangan pernah malas buat update info baru. Soalnya aturan laporan keuangan sama undang pajak itu sifatnya dinamis banget dan sering berubah ngikutin ekonomi zaman sekarang. Selama kalian punya rasa pengen tahu yang tinggi, teliti, dan punya mental yang nggak lemah, nggak gampang nyerap, ketemu angka yang nggak balance, kalian nggak cuma bakal sekedar bertahan, tapi pasti kalian bisa sukses dan bersinar di jurusan akuntansi ini. Itu sih kak, pesan-pesan aku buat calon-calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan jurusan di akuntansi ini. Oke, terima kasih ya Kak Indah atas waktunya di wawancara kali ini.